Jadi redenominasi itu bukan untuk mengatasi inflasi, tapi untuk menutupi inflasi. Jadi itu adalah pengelabuan di atas pengelabuan di atas pengelabuan di atas pengelabuan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar MAF dan izinkan saya untuk membuka video ini dengan tebak-tebakan. Apa yang angkanya semakin naik tetapi orangnya semakin miskin? Apa itu? Iya, jelas sudah. Uang. Jadi di suatu negara jika angka uangnya itu semakin naik atau semakin banyak, maka nilai uangnya itu akan semakin turun atau semakin miskin negara tersebut. Di video ini akan berkaitan dengan tebak-tebakan tadi. Yap, betul sekali, video yang akan saya tampilkan ini tentang uang, sejarahnya, bagaimana keadaan di Indonesia sampai sekarang ini. Tanpa tunggu lama-lama lagi, mari kita lihat semua. Dulu ketika Republik Indonesia didirikan, uang yang pertama dicetak adalah 1 sen, paling besar 100 rupiah, 600 rupiah. Uang 1000 pernah didesain tapi tidak dicetak karena terlalu besar. Karena dengan 1000 Anda sudah dapat beli emas setengah kilo. Pada waktu itu 1 gram 1000 5,5 kilo. Wow, 5,5 kilogram emas. Emas hanya 2 rupiah. Dan mereka berjanji, jangan khawatir, setiap rupiah saya jamin dengan 1,5 gram emas. Setiap rupiah setengah gram. Sampai sekarang itu berlaku Undang-Undang tahun 46. Nah, tapi lihat, karena uang kertas itu sihir, dicetak makin banyak, nilainya merosot. Bebeknya mah tetap, cengkehnya tetap, palanya tetap, tapi nilai uangnya yang merosot. Nilai uang. Maka mulai tahun 52, ini pertama kali, by the way, ini Bank Indonesia baru muncul tahun 52. Bank Sentral Republik Indonesia itu bukan Bank Indonesia, dulu namanya BNI 46. Oh, jadi bank tertua di Indonesia itu BNI. Belanda tidak mau. BNI 46. Merdeka, you mesti nurut saya. Hentikan BNI 46, ganti dengan bank saya, The Jeffers Bank, menjadi Bank Indonesia. Belanda memang. Dan hentikan uang Republik Indonesia, ganti dengan uang saya, Guilders, yang kemudian berubah menjadi uang Bank Indonesia. Oke? Nah, begitu muncul tahun 52, rupiah sudah mulai tidak laku. Dibikinlah uang 1000 rupiah. Ringkas cerita, tahun 57, uang 1000 sudah mulai tidak laku. Dibuatlah 2.500 rupiah. Dibuatlah uang 5.000, pertama kali muncul 64, uang 10.000 rupiah. Pak Karno bilang kita sudah terlalu miskin. Karena uang kertas adalah penipuan. Worthless, no value. Ringkas cerita, Pak Harto dibilang berhasil dalam pembangunan, dia bikin uang 50.000 rupiah dengan gambar Pak Harto dan kapal terbangnya. Tapi inilah ilusi yang lain, inilah sihir yang lain. Semakin besar uang Anda bukan semakin kaya. Ya. Semakin uang besar Anda berarti semakin miskin. Semakin besar uang itu Jadi semakin ikuti. miskin. Maka ketika terjadi krismon, rupiah makin tidak laku, harus dibikin uang 100.000. Dan sekarang uang 100.000 sudah mulai tidak laku. Ibu-ibu sudah komplain kalau pergi ke pasar dengan 100.000. Betul nggak, Bu? Sudah tidak bisa beli apa-apa ini. Maka mereka dua pilihannya. Pilihan pertama adalah mereka akan mencetak uang 200.000, 500.000. Tapi tidak mungkin, komputer sudah nggak bisa menghitung, kalkulator nggak bisa menghitung, hang, terlalu banyak nolnya. Pilihan kedua adalah digunduli nolnya, redenominasi. Jadi redenominasi itu bukan untuk mengatasi inflasi, tapi untuk menutupi inflasi. Menutupi. Jadi itu adalah pengelabuan di atas pengelabuan di atas pengelabuan di atas pengelabuan. Jadi kalau misalnya di renominasi itu hanya untuk menutupi bahwa kalau misalnya kita cetak uang lagi, kan komputer ataupun kalkulator itu sudah tidak biasa menghitung. Jadi kalau misalnya digunduli nolnya, itu udah gampang menghitung, tapi nilainya sama. Nilainya sama. Yang paling bagus memang itu uang yang dipakai ada campuran emasnya. Jadi dia itu ada value-nya. Uang yang atau koin yang dipegang itu ada value-nya. Seperti yang dia bilang tadi itu, kalau uang kertas itu nggak ada value-nya. Karena uang yang kita pegang itu tidak sebanding dengan nilai yang tertera di dalamnya. Betul sekali. Uang 100.000 sekarang itu ke pasar beli ikan. Iya, beli ikan doang. Kalau misalnya untuk ngehidupin satu keluarga. Ikan, beras, udah. Oke, terima kasih telah menonton teman-teman.
Jangan lupa like video ini jika bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk teman kalian. Share di grup WA. Dan subscribe channel ini jika kalian ingin membantu saya dan mendapatkan informasi yang viral-viral lagi di kemudian hari lainnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.